Anda kembali di Anyus Malam, pemirsa. Selebritas Paula Verhoeven mengadukan hakim yang menangani kasus perceraiannya dengan Baim Wong ke Komisi Yudisial. Aduan yang dilayangkan Paula terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Pasca perkara perceraiannya dengan aktor Baim Wong diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, model Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya menyambangi kantor Komisi Yudisial Jakarta. Paula mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Paula, Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan putusan perceraiannya. Sambil terisak, Paula mengaku sedih atas fitnah yang disampaikan dalam salah satu dalil yang menyebutkan Paula telah menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Dewata membenarkan adanya pengaduan dari Paula Verhoeven. Pengaduan ini akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Di tahap awal, Komisi Yudisial akan memeriksa kelengkapan pengaduan dan melakukan analisis dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sementara itu, melalui pesan di Instagram, Paula Verhoeven menghubungi pengacara Hotman Paris dan curhat karena merasa disudutkan dan dipermalukan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap bertemu Paula Verhoeven untuk berdiskusi membahas kasus yang menimpanya. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, terkait dugaan pelanggaran etik hakim, Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta justru menilai putusan hakim sudah tepat dengan syarat ada bukti yang dihadirkan. Meski begitu, Paula tetap memiliki hak untuk mengadukannya ke Komisi Yudisial. Paula mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, di mana aduan ini berkaitan dengan dugaan fitnah yang disampaikan Majelis Hakim bahwa Paula menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Terkait dugaan pelanggaran etik ini, Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta menilai putusan hakim sudah tepat dengan syarat harus ada bukti yang disampaikan. Yang dikatakan oleh Majelis Hakim memutuskan bahwa ini karena perselingkuhan itu memang diperbolehkan, memang wajar, lumrah di sana. Ya, kalau memang itu terbukti ya, dan pasti kalau memang sudah putusan hakim seperti itu, ada bukti kuat, ya menurut saya tepat putusan Majelis Hakim tidak memberikan hak asuh anak secara full kepada ibu yang memang terbukti melakukan seperti itu. Tapi lagi-lagi terbukti ya, gitu. Meski begitu, Paula tetap memiliki hak untuk mengadukannya ke Komisi Yudisial. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam program iNewsroom, kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Kurnia Palma, meluruskan terkait pelaporan kliennya terhadap Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial. Alfon menyebut pelaporan ke KY itu terkait dengan perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik, bukan terkait pertimbangannya dalam memutuskan perkara perceraian. Kita laporkan itu terkait dengan kode etik, bukan pelanggaran kode etik dan perilaku, gitu ya. Berdasarkan
berdasarkan pedoman kode etik ya, keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial nomor 047 atau 028 tahun 2009. Jadi itu sebenarnya yang kita laporkan gitu kan. Nah ini kan terkait dengan 3 fase gitu kan. Pertama dalam persidangan, kedua itu terkait dengan membuka ya atau setidaknya menerima lah ya para pihak, salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya dan tanpa diketahui oleh pihak si lainnya gitu ya. Misal contohnya kami sebagai si termohon gitu kan. Dan kemudian ketiga pada saat konferensi pers. Nah kalau dikatakan tadi itu perselingkuhan, biasa dilihat apakah di dalam putusan itu ada kata-kata perselingkuhan, itu kan dalam pertimbangan hukumnya tidak ada gitu ya. Nah itu kalau misal terkait dengan bukti-bukti ya bisa dilihat juga apakah memang ada yang menyatakan bahwa terjadinya perselingkuhan, dalam artian ini ya apakah itu memang terjadinya hal-hal kesusilaan di situ gitu kan, konteksnya apakah terjadinya perzinaan dan macam-macam gitu kan. Nah itu satu gitu ya. Nah tapi itu sebenarnya masuk dalam wilayah-wilayah yang akan kita ajukan terbanding nantinya, karena ini terkait dengan penentuan bagaimana suatu bukti-bukti untuk diukur sebenarnya gitu kan. Tapi dalam persidangan itu sebenarnya punya 2 dimensi gitu kan. Pertama dimensi perilaku dan kemudian terkait dengan pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tidak kita laporkan, tapi kita lebih kepada perilaku gitu kan. Nah tapi yang terkait pokok persidangan itu nantilah kita akan ini kan nanti ya terkait dengan perilakunya. Kemudian yang kedua yang kami nilai pada saat paginya sebelum ada putusan itu ada persidangan. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah itu memang dibuka untuk perkara itu atau tidak gitu ya. Tapi paling tidak sebenarnya kami dikasih tahu gitu kan bahwa ini ada yang datang dan kemudian ini harus dibuka gitu kan. Nah yang begini kami tidak tahu sama sekali. Nah itu kami nilai kami menduga bahwa di situ ada dugaan pelanggaran kode etik sebenarnya gitu kan. Tidak ada informasi sama sekali. Ya kita nggak tahu sama sekali. Kita cuma dikasih tahu sama media, Bang ini sebenarnya sidang atau ekor sih. Saya bilang itu ekor gitu. Kalau misalnya ekor artinya putusannya itu hanya dipublis dikirimkan kepada para pihak melalui emailnya masing-masing gitu kan. Kemudian diproses untuk diunduh gitu ya. Jadi tidak ada yang tahu sebenarnya gitu kan. Nah kemudian karena dia dibuka, kita jadi bingung ini sebenarnya dibuka atau enggak. Sementara kan kita sudah mensepakati bahwa ini ada sidang ekor dan itu berdasarkan schedule persidangan ya. Nah itu yang kita membuat bertanya-tanya sebenarnya gitu kan. Nah kemudian yang ketiga ini terkait dengan konferensi pers gitu kan. Nah konferensi pers ini kan sebenarnya kita bisa melihat lah ya berdasarkan pedoman perilaku, baik itu soal keadilan maupun dengan arif dan bijaksana dan bertanggung jawab profesional. Kita bisa membaca ya dalam poin ketiga kode etik gitu ya. Nah dalam poin ketiga kode etik itu saya bisa lihatkan pada poin pemberian pendapat atau keterangan kepada publik sebenarnya gitu kan. Khususnya nomor 1, 2, dan 3 gitu. Di sini bilang begini. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan pada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat, atau mengganggu proses peradilan adil, independen, dan tidak memihak. Dan kemudian yang kedua, hakim tidak boleh memberikan keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputus maupun perkara yang lain. Hakim yang diberikan tugas resmi oleh pengadilan, dapat menjelaskan pada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dan suatu perkara. Itu poinnya sebenarnya gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa ini sudah masuk kepada pokok perkara dan kemudian sangat dalam sekali gitu. Terutama terkait dengan ini pertimbangannya ini ada orang 3. Di sini ada perselingkuhan. Padahal itu tidak ada disebut-sebut. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana ke Barreskrim Polri. Lisa dinilai telah menyebarkan berita bohong terkait pengakuannya memiliki anak hasil hubungan dengan Ridwan Kamil.
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjawab somasi yang dilayangkan mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana. Melalui kuasa hukumnya, RK bahkan melaporkan Lisa ke Bareskrim Polri. Lisa dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik, yakni terkait pengakuan Lisa berselingkuh dengan RK hingga memiliki seorang anak perempuan. Yaitu pertama kami ingin menanggapi dulu bahwa pada hari Jumat yang lalu tanggal 11 bulan 4 klien kami, Pak Ridwan Kamil telah disomasi oleh pihak kuasa hukum LM gitu, di mana terhadap somasi tersebut kami telah menanggapinya yaitu sebagai berikut. Pertama, klien kami menolak seluruh dalil-dalil dalam klaim dalam somasi tersebut karena tidak pernah klien kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Kemudian kedua, kami mempersilahkan kepada tim kuasa hukum LM atau kepada LM untuk melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai prosedur. Dan ketiga, klien kami telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang telah melakukan fitnah, merusak reputasi, dan melakukan tekanan psikologis maupun sosial baik kepada klien kami ataupun kepada keluarga klien kami. Itu tanggapan kami, jawaban kami terhadap somasi yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum LM. Kemudian atas dasar tersebut kami juga sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri. RK dan kuasa hukumnya menilai perbuatan Lisa telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Laporan ini juga telah diterima dan diproses oleh penyidik Bareskrim Polri. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Kisruh terkait ayah biologis anak selebgram Lisa Mariana kian panas. Usai Lisa muncul dan dengan sangat yakin menuding Ridwan Kamil sebagai ayah kandung anaknya, lalu muncul pria bernama Revelino Tuase yang membantah hal tersebut. Kini baik pihak Lisa Mariana maupun Revelino Tuase dan juga Ridwan Kamil siap menyatakan untuk tes DNA. 11 April lalu, model majalah Dewasa, Lisa Mariana, yang menggegerkan publik karena mengaku memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, akhirnya muncul ke publik. Lisa membeberkan kronologi perkenalannya dengan Ridwan Kamil. Ia mengaku berkenalan dengan RK melalui Instagram dan berlanjut pada pertemuan di Palembang, Sumatera Selatan, Juni 2021. Dengan sangat meyakinkan, Lisa pun mengklaim memiliki hubungan spesial dengan RK hingga membuatnya hamil. Dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tahun berapa? Awal 2021 di bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran nih gitu saat itu, di Winda Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram, ya kan semuanya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian. Sepekan setelahnya, muncul pria bernama Revelino Tuase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa. Melalui kuasa hukumnya,
Elmanik Revelino membantah anak Lisa Mariana yang berinisial CA sebagai anak Ridwan Kamil. Bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LN bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM, ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Jadi pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret. Ya. Kemudian pada Mei 2021 LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan. Ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami. Ya. Sementara itu Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Barreskrim Polri atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui elektronik atau pelanggaran Undang-Undang ITE. Mengenai tes DNA, pihak RK bersedia jika itu terjadi dalam prosedur hukum untuk kepentingan penyidikan, bukan dalam kesepakatan bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok. Pramono langsung memberi teguran keras ke Pelindo imbas kemacetan tersebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok. Pramono mengaku bertanggung jawab atas kemacetan tersebut meskipun tidak ada kaitannya dengan pemerintah Provinsi Jakarta. Permintaan maaf disampaikan Pramono usai bersepeda bersama ratusan masyarakat di Balai Kota Sabtu pagi. Menurutnya, kemacetan terjadi karena kelebihan kapasitas kendaraan di dalam area pelabuhan. Pramono telah meminta Kepala Dinas Perhubungan Jakarta untuk memberikan teguran keras ke PT Pelindo dan operator Tanjung Priok. Peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Jakarta. Yang terjadi di dalam Tanjung Priok untuk muatannya yang harusnya 2.500 truk per hari, kemarin itu dipaksakan untuk menjadi 4.000 truk per hari. Sehingga mengalami jam dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya. Karena sudah 3 hari kemacetan ini nggak boleh terjadi kembali. Dan Pelindo secara terbuka sudah meminta maaf baik kepada pemerintah Jakarta yang terkena akses dari hal tersebut maupun kepada masyarakat. Tetapi apapun karena ini terjadi di Jakarta, sebagai Gubernur Jakarta saya bertanggung jawab dan memohon maaf atas kejadian tersebut dan tidak boleh terjadi kembali. Bahkan tadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, kalau diperlukan saya akan berkirim surat kepada Pelindo untuk memberikan peringatan sekeras-kerasnya atau cukup dengan Kepala Dinas, dan yang penting ini tidak boleh terjadi kembali. Pramono berharap peristiwa serupa tak terulang kembali karena telah merugikan masyarakat. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Indahnya danau dengan latar Gunung Talang yang memiliki hawa dingin dan sejuk dikenal sebagai negeri dingin tanpa salju. iNews Malam akan segera kembali.